Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ajeng Septi Pratami. Nah, di sini kita akan bahas tentang kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan K13. Apa itu kurikulum 2013? Nah, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi dan karakter yang berlaku di Indonesia. Kurikulum ini memiliki komponen utama dan komponen penunjang yang saling terhubung. Lalu, apa itu komponen? Komponen dalam kurikulum merupakan bagian penting pada proses pembelajaran. Nah, di kurikulum 2013 sendiri terdapat 4 komponen penting, yaitu ada tujuan, materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Mari kita bahas satu persatu. Di sini ada tujuan. Tujuan dari kurikulum 2013 sendiri adalah untuk menciptakan dan mempersiapkan masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan untuk hidup sebagai warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, efektif, dan mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradab pada dunia. Lalu, tujuan kurikulum 2013 pada materi IPS di SD ini ada 6 tujuan. Yang pertama, untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial. Kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan memahami, menelaah, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial. Ketiga, membekali peserta didik dengan menyadari nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Keempat, membekali peserta didik dengan keahlian yang membuat peserta didik mampu berkomunikasi dengan sesama warga. Kelima, membantu peserta didik dengan menyadari pentingnya lingkungan hidup dengan sikap mental yang positif. Dan terakhir itu membekali peserta didik dengan kemampuan, pengetahuan, dan keilmuan IPS yang harus dikembangkan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu, dan teknologi. Lanjut pada materi kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, materinya berisikan hasil observasi data, fakta-fakta, penginderaan pemecahan masalah yang berdasarkan dari pemikiran, dari pengalaman yang disusun pada bentuk gagasan generalisasi, terus pemecahan masalah, konsep, dan prinsip. Sedangkan materi IPS pada kurikulum 2013 sendiri diintegrasikan dalam pelajaran tematik. Terus beberapa temanya yaitu pertama, mengenali lingkungan sekitar. Biasanya itu pada materi geografi, sumber daya alam, dan keadaan alam. Kedua, itu ada sejarah perjuangan bangsa dan pahlawan nasional. Ketiga, ada kegiatan ekonomi masyarakat dan distribusi hasil bumi. Keempat, keragaman budaya Indonesia. Komponen ketiga yaitu ada strategi pembelajaran. Pada kurikulum 2013, strategi pembelajarannya yaitu ada 5 strategi. Yang pertama, ada strategi discover learning, menyikapi pembelajaran. Kedua, strategi inquiry learning, penyelidikan pembelajaran. Ketiga, ada strategi problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Keempat, strategi project based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Dan kelima, ada strategi scientific learning, yaitu pembelajaran ilmiah. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi pada kurikulum 2013 ini menggunakan penilaian autentik, yaitu pengukuran yang signifikan terhadap hasil belajar siswa dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan menggunakan teknik
penilaian yang bervariasi berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, untuk kerja, proyek pengamatan, dan penilaian diri. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Nah, jadi nggak asing kan dengan kurikulum merdeka ini? Apa sih kurikulum merdeka itu? Jadi, kurikulum merdeka itu adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Lanjut, ada karakteristik dari kurikulum merdeka sendiri. Ada 3 nih karakteristik dari kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan ketiga, ada fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Implementasi pada kurikulum merdeka. Pertama, implementasi pada kurikulum merdeka. Pertama, ada belajar mandiri. Pilihan studi yang memberikan keleluasaan pada satuan pendidik untuk menerapkan kurikulum mandiri. Kedua, perubahan mandiri dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang disediakan di suatu pendidikan. Ketiga, ada mandiri belajar, yaitu mengembangkan berbagai jenis pengajaran unit belajar itu sendiri. Terakhir, kita akan membahas tentang model pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, pada kurikulum merdeka ini ada beberapa model pembelajaran yang diterapkan, yaitu pertama ada model pembelajaran berbasis proyek, kedua ada model pembelajaran berbasis masalah, ketiga ada model pembelajaran berbasis inquiry, keempat ada model pembelajaran penemuan, dan terakhir ada model pembelajaran kooperatif yang digunakan pada kurikulum merdeka. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan dan tadi ikut belajar bersama mengenai kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Dadah!